Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal uji oli ya. Uji oli yang selama ini populer dipergunakan sebagai acuan untuk menentukan kualitas oli. Jadi ada dua ya biasanya ya. Kalau uji oli standarnya grup oli besar. Yang satu adalah VOA, yang kedua adalah UOA. Jadi VOA dilakukan oli saat masih dari bungkus. Jadi langsung dari bungkusnya langsung disampling, diambil berapa? 50 ml, terus kirim ke lembaga uji oli. Dah dapat VOA. Lalu berikutnya ada UOA. UOA ini dilakukan ketika ganti oli. Jadi pas ganti oli, olinya di drain, entah dalam keadaan apapun ya, olinya di drain, terus ya wis itu dikirim ke lembaga olinya. Penulis nggak pernah, jarang ya, tapi ya sekarang penulis nggak aktif di grup tersebut lagi. Tapi penulis selama aktif itu ya kayaknya kok nggak pernah ya lihat prosedur cara pengambilan sampling. Yang ada itu cuma ngomong murah kok. Tinggal diambil olinya dari wadah yang disediakan, kirim, sudah beres gitu ya. Padahal yang penulis tahu, untuk melakukan sampling oli itu ada prosedurnya, yang kalau nggak salah melibatkan mesin itu harus dinyalakan dulu. Entah kondisi mesinnya benar-benar panas atau enggak, mungkin butuh waktu 5 menit atau bagaimana. Jadi ada ya prosedurnya, dan entah kenapa itu sepertinya nggak dilakukan atau nggak di-share atau jarang dibahas di yang ngomong sampling gitu. Karena ya tentu cara sampling yang beda hasilnya bisa beda. Entah apa samplingnya sudah memenuhi standar atau enggak ya. Nah itu, jadi prinsipnya dua itu, VOA dan UOA. Sebelumnya penulis sudah sering nyebut kelemahan sistem yang kayak gini. Sistem yang uji olinya, uji labnya itu adalah VOA dan UOA, itu adalah uji yang nggak sesuai standar. Karena standarnya uji itu dilakukan berkala, periodik. Jadi per berapa kilometer. Jadi misal kalau ditentukan umur olinya 5000 km, maka samplingnya adalah 100
100 km, 1000 km, 2000 km, 3000 km, 4000 km, dan 5000 km. Jadi samplingnya itu lebih dari satu. Dan yang juga jadi perhatian adalah yang disampling. Yang disampling itu, yang diuji itu nggak cuma itu saja. Apa jenenge? Nggak cuma bahan olinya, bahan dasarnya saja, nggak cuma unsur-unsurnya saja. Sampai mana tadi? Aditif itu emang penting untuk oli. Maaf kalau nggak nyambung dengan yang sebelumnya, penulis lali sudah sampai mana. Aditif itu emang penting untuk oli, tapi sebenarnya fokus untuk mengetahui kandungan itu adalah untuk mengecek apa sih masalahnya yang ada di mesin. Jadi bukan untuk menilai ini oli ini aditifnya berapa, tapi fokus utamanya adalah untuk mengetahui perubahan zat-zat yang ada di oli. Lihat ya, fokusnya adalah perubahan. Oh ya, dari tadi penulis nyontohkan antara yang samplingnya 5 kali dengan yang VOA dan UOA. Jadi yang difokuskan adalah perubahan, baik perubahan dari aditifnya ataupun perubahan dari sesuatu yang nggak ada di olinya, yang hasilnya dari mesin. Tujuan utamanya adalah mengetahui keausan yang terjadi di mesin. Jadi tujuannya itu sebenarnya. Nah, oleh karena itu, kalau melakukannya VOA dan UOA, nggak bisa dilakukan itu. Kenapa? Ya karena jadi rancu. Karena yang namanya partikel di dalam mesin nggak mungkin benar-benar hilang setelah kita drain. Jadi waktu kita drain itu masih ada 15% oli yang sisa lama. Jadi kalau ada partikel-partikel oli lama, itu ya bakal ikutan kehitung sama oli yang baru. Kalau olinya yang baru misalnya jauh lebih bagus ya, itu bakal masih kehitung. Loh, ada ininya ya, gitu ya. Padahal sebenarnya enggak. Jadi itu masalahnya. Harusnya kalau misalnya pingin yang lebih betul-betul akurat, ya pertama harus dari aditifnya, cara pengukurannya juga. Nggak bisa pakai VOA dan UOA, tapi dari UOA awal-awal ke UOA akhir-akhir. UOA awal-awal ya kira-kira 100 km pemakaian lah. 100 km pemakaian, mesin digeber, disampling. Habis itu sebelum drain mesin digeber, terus disampling. Ketemu A1 dan A2. Nanti bisa dilihat berapa perubahan yang terjadi. Karena kalau nggak gitu ya sama seperti ada contoh ya penelitian yang menggunakan VOA UOA
yang bisa menimbulkan kesimpulan yang salah kalau misalnya cuma UOA satu tok antara VOA sama UOA. Nanti bisa menimbulkan kesimpulan yang salah. Nanti penulis contohkan di atas komputer, depan komputer. Terus yang kedua, pengukuran yang penting juga adalah minim KV 100. Jadi harusnya KV 100 ya, kalau dananya sangat-sangat super minim ya, minim KV 100 itu akan bisa memberitahukan seberapa rusak olinya. Jadi ketika oli dipakai itu akan makin encer. Setelah terjadi oksidasi akan makin kental. Dengan dilakukan KV 100 kita bisa tahu progres olinya sudah sampai mana. Pertama jelas akan makin encer. Terus kalau pemakaian kedua makin encer lagi, berarti itu masih normal. Pemakaian ketiga sudah makin kental, nah itu sudah oksidasi, harus segera diganti. Jadi tahapnya seperti itu, makin encer, makin kental, makin kental. Nah, kalau antara UOA 1 dengan UOA 2 sudah makin kental, maka ya jelas itu olinya sudah kadung rusak parah, saking parahnya terjadi oksidasi. Berarti masa samplingnya terlalu lama. Untuk oli tersebut harus pakai sampling lebih cepat. Harusnya seperti itu. Tapi ya entahlah wis. Kalau dari grup oli biasanya ngeyel-ngeyel. Tapi kalau menurut penulis harusnya seperti itu. Ya dari standar universitas lah. UOA-nya nggak cuma sekali, berkali-kali. Walau jelas di penelitian itu wis telat ya. Karena KV 100-nya aja sudah lebih hancur dari yang rekomendasi, karena itu motornya gak salah Honda ya, Matic Honda. Tapi UOA-nya wis kadung hancur oline. Harusnya rekomendasinya 10W30 yang ringnya dari sekian CST sampai sekian CST, itu di UOA pertama wis kadung jauh lebih encer. Jadi di pemakaian UOA 1 sampai 2 itu wis olinya sudah tidak layak pakai. Ya itulah makanya pentingnya melakukan pengukuran KV 100 biar tahu kelayakan olinya bagaimana dari sisi kekentalan. Kalau nggak dilakukan KV 100 nggak akan tahu seberapa rusak olinya. Nah dari sisi itu ya, wah enteng loh ya, pakai margarin Amanda itu. Rasanya kok lebih enteng, nggak nyangka. Jadi rekomendasinya mungkin bukan Blue Band lagi ya, Amanda. Enak loh ternyata. Penulis ingin bahas suspensi juga ya, untuk ngasih tahu nih jalan kayak ini penulis bablas saya kenapa jalan kayak gini penulis cuek. Nih ada Vario ya, baru loh, ini baru loh, 327 kok 327 sekarang 22 bulan 3. Oh iya, dia beli bulan 3 berarti ya. Vario baru loh, tapi wis handling wis kacau balau. Ya itulah jeleknya suspensi Jepang. Oh no, guys nggak percaya ya. Ada soalnya barusan besok aja, nanti aja wis bahas suspensi.
Yang terakhir ya, soal aditif itu yang baru kepikiran saat kemarin bahas SNI ya. Kok SNI? API. Jadi kan penulis kemarin menunjukkan bukti API itu pakai uji oli apa saja, dan karena API dia pakai standar, makanya ujinya selalu ada ASTM-nya. ASTM sekian 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 sekian. Ya, ada ASTM. Nah, yang menarik di spesifikasi API itu tidak ada minimalnya aditif ini harus berapa, Jadi kalau misalnya di grup oli itu kan sering diomongi, oh kadar kalsiumnya minimal harus segini, oh kadar ZDDP-nya minimal harus segini, molybdenum harus minimal segini, boron minimal segini, fosfat maksimal segini, minimal ini harus segini biar olinya gini gitu ya. Ada kata minimal. Di API yang adalah maksimal. Maksimal nopo itu guys. Ada zinc, ada fosfor. Kalau nggak salah gitu. Maaf ya, penulis mungkin nggak sempat ngasih penjelasan banyak. Jadi penulis kutipkan langsung dari dokumennya API, Engine Oil Licensing and Certification System, versi Februari 2022. Terus di halaman 128 ada ini ya, kategori requirement for API service kategori SN, API SN with resource conserving SN plus ya. Ini ada STM 7320. Ini angkanya maksimal, minimal. Jadi ini syarat-syaratnya ya. Nggak ada di sini kandungan aditif. ASTM semuanya pakai ASTM ya, kayak standar-standar gini ya. Ini juga ASTM. Ini ASTM ya. Oh ya, ini uji-ujinya. Evaporation loss 1 jam di 250 derajat. Distilasi 371 derajat. Ini 150 derajat, suhunya tinggi-tinggi ya, suhu yang mustahil tercapai di mesinnya. Yes, ini yang API-nya. Ya, ini KF Ilcap yang baru mulai Mei 2020. SAEJ 300. Ini ada ASTM juga, Galatian ASTM juga. Ini enggak ada kandungan aditif ya, ini ASTM juga. Korosi ASTM juga, enggak ada kandungan aditif atau kandungan partikel yang disebut. Yang ada ini fosforus, kandungan fosfor maksimal 800 ppm. Sulfur juga ini, tapi ini untuk kekentalan ini ya. Fosfor konten, evaporation loss. Udah ini wis. Ini ASTM juga. Share stability ini 10 jam, KV 100, stay in grid ya. Share stability syaratnya stay in grid, tetap di gridnya tadi ya, 10 jam. Ini apa, karat kompatibilitas elastomer
Ya wis, ini kompatibilitas elastomernya ada apa, limitnya, max min, mengembang atau kisut, ada batasnya semua. Ini 6B itu mesin yang baru. Ya wis lah, itu lah intinya ya. Zinc itu tujuannya antara zinc dan fosfor itu tujuannya adalah untuk membatasi agar nggak merusak catalytic converternya knalpot. Itu standarnya oli API yang baru, semua udah tahu ya. Selain itu nggak ada kebutuhan minimal, molinya ada berapa, boronnya ada berapa, titanium ada berapa, kalsium ada berapa, nggak ada kebutuhan minimalnya, nggak ada di situ. Jadi yang ada itu adalah uji-uji yang melakukan pengetesan, pengujian untuk sifat-sifat dari aditif tersebut. Dan itu juga nggak semua. Ada pengukuran ASTM. Nanti penulis tunjukkan ASTM ini artinya apa, ASTM ini artinya apa. Sekalian lah ya, untuk jadi ditaruh di blog juga. Nanti penulis tunjukkan lah ya, satu-satu butir-butir ASTM yang dimaksud di kebutuhan API SP ya. Terus ada juga GF ILSAC-nya, GF ILSAC 6A ya. Karena motor Indonesia atau mobil Indonesia kebanyakan masih masuk kategori GFI LSAC 6A, bukan yang 6B. Soalnya kalau yang 6B itu kendaraan yang layak untuk oli 0W20, 0W16 ya. Jadi nanti penulis tunjukkan satu-satu ya. Yang jelas ini artinya yang menilai oli dari kandungan aditifnya itu justru adalah orang yang nggak sesuai dengan API. Karena API-nya, standar olinya, standar yang diakui dunia, standar yang dipakai pabrik oli, tidak menggunakan acuan kandungan aditif, tidak menggunakan acuan seberapa banyak kandungan aditif. Jadi menilai oli dari seberapa banyak kandungan aditif itu nggak sesuai standar oli, nggak sesuai standar pabrikan oli, nggak sesuai dengan standar penilaian oli. Itu poinnya. Jadi menilai oli pakai VOA itu salah, dan menilai oli pakai VOA dan UOA cuma satu saja itu juga salah. Minimal harus ada beberapa kali. Dan karena harus melakukan beberapa kali itu, ya maaf, penulis nggak akan bisa melakukannya. Karena motor penulis sekarang bukan motor sehat. Sekalipun sehat juga males. Karena yang diambil 50 ml kalau nggak salah. Kapasitas mesin oli mesinnya 900 ml, diambil 50 lah, karek 850. Dan itu harus 5 kali. Karek piro oli. Dan biaya uji olinya juga. KV 100 kalau nggak salah harganya ya mungkin kalau total sama uji aditif yang ada di dalamnya mungkin jadi 500 ribuan. 500 ribu kali 5, 2,5 juta. Maaf, penulis nggak akan melakukan seperti itu. Kalau misalnya penasaran ya silahkan melakukan. Bikin konten ya pasti laku lah
dibikin konten seperti itu, pasti banyak yang lihat. Karena itu konten mahal, nggak mungkin nggak ada yang lihat. Tapi penulis nggak pingin buat konten seperti itu, karena duit. Tapi ya, wes itu harusnya. POA dan UOA memang mungkin kesannya murah, tapi wes jelas nggak sesuai standar. Nggak sesuai standar penelitian dari industri olinya, dari standar pengujian olinya juga nggak mendukung itu. Di API nggak ada acuan harus minimum berapa kandungan aditif oli itu. Yang adalah uji-uji pakai ASTM yang kalau dilakukan semua nggak akan sanggup kayaknya per orang. Bisa aja butuh habis berapa miliar untuk uji melakukan selevel dengan API. Ya jangankan perorangan, pabrik oli lah, pabrik oli mana yang melakukan uji oli itu? Pabrik oli yang beneran ada bunderan API-nya ada berapa? Enggak banyak kan, sangat langka sekali. Pabrik oli yang ada bunderan apinya itu cuma bisa dihitung jari lah anggap aja. Kebanyakan oli di pasaran nggak ada bundaran apinya. Nggak ada bundaran apinya artinya nggak melakukan uji-uji tersebut. Karena kalau uji komplit pasti mahal. Lawang pabrik olinya aja nggak mampu melakukan itu, ya masa konsumen disuruh melakukan? Apalagi disuruh melakukan setiap kali ganti oli. Wah, wes, ya mustahil lah ya. Ya wes, intinya itu. Makanya penulis sebelumnya ngomong, ya nggak usah repot-repot lah. Uji pakai feeling. Toh pabrikan juga, ya seperti penulis jelaskan di video sebelumnya, menunjukkan bahwa di bungkus oli pun tertulis gimana caranya menguji kemampuan oli tersebut. Diomongi ganti gigi lancar, mesinnya halus, performanya oke. Itu yang bisa kita pergunakan sebagai acuan. Jadi ya gak usah repot-repot lah melakukan uji yang akhirnya buang-buat duit tok karena caranya salah. Ya wis, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.